Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Kali ini selama bulan Ramadan saya akan mengungkapkan video-video legend, video kenangan ya, tentang politik saat saya muncul 4 tahun yang lalu. Kali ini tentang Prabowo. Selamat menyaksikan, ditonton oleh 736.000 viewers. Selamat menyaksikan. Apalagi kau bela-bela anti kasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas kenapa Ustadz Abdul Somad menjumpai Prabowo dan mereka bercakap-cakap dengan suara perlahan-lahan masuk TV. Itu harus dijelaskan dengan perspektif Presiden Cina, yaitu Xi Jinping, kemudian Ahok, kemudian Prabowo sendiri, Ustadz Somad, dan satu lagi siapa, yaitu kita lihat harus dari tahun 2013 ya, ketika Presiden Cina 2013, udah lama, makanya baca. Ketika dia bicara selama 3,5 jam di depan Partai Komunis di Cina itu tentang konsep One Belt, One Road, yaitu jalan sutra modern, bagaimana dia akan menggelontorkan hutangan besar-besaran ya kepada negara-negara untuk dibangun infrastrukturnya sehingga Cina memiliki jalan sutra modern, jalan perdagangan internasional di berbagai negara, dan korbannya salah satu adalah Sri Lanka. 99 tahun akhirnya Cina berhak mengelola Sri Lanka, pelabuhan Sri Lanka yang dibangun secara modern dengan biaya hutang dari Cina yang besar dan tidak bisa dibayar oleh Sri Lanka karena cicilannya tidak bisa menutupi, ditutup dari penghasilan pelabuhan yang megah itu, sehingga terpaksa dia terbangkrut. Ya sudah, dilepas ya, dikelola oleh Cina 99 tahun. Djibouti itu juga bangkrut, dia penguasaan Cina sekarang. Uganda udah lebih dulu, malah mata uang di Uganda itu sekarang yuan. Anggota DPR-nya bisa dibeli untuk menghasilkan undang-undang ya, sehingga mata uangnya sekarang di Uganda sana Cina. Orang-orang sholat itu bisa ditembaki di sana sekarang. Orang-orang sholat Jumat di lapang ditembaki. Ini bahayanya ya. Satu ambisi kapitalisme Cina modern. Dia membangun satu konsep dunia baru dengan cara One Belt, One Road, disingkat OBOR, yang membuat pusing Amerika dan teman-temannya yang akan menghentikan proyek itu. Tapi proyek itu berjalan sekarang di Indonesia. Cina menggelontorkan proyek-proyek di mana? Di kereta cepat, tol dan lain-lain. Tapi Malaysia sudah berhasil menghentikan, dan dia 5 hari berunding dengan Cina membatalkan proyek-proyek yang gila-gilaan di bawah persetujuan Perdana Menteri sebelumnya ya, Najib Razak, yang terbukti mereka berdua kong kali kong ya. Najib Razak dapat upeti 200 sekian triliun, 2,5% saja itu dari proyek yang diberikan hutangannya oleh Cina itu. Sekarang dihentikan oleh Malaysia, kalau enggak Malaysia bangkrut. Nah, Mahathir mengingatkan, hati-hati Duarte, siapa itu Presiden Filipina, itu juga hampir kemakan. Yang sekarang hampir mengalami kesulitan finansial itu adalah yang kena proyek One Belt One Road adalah siapa? Pakistan. Luar biasa. Nah, Indonesia di dalam bahaya. Untung Ahok yang dulu jadi presiden, yang dulu jadi gubernur, itu karena kekeliruan dan dia menghina surat Al-Maidah ayat 51, memantik gelombang 212, dan perlawanan terbuka diberikan kepada Ahok yang menyetujui proyek reklamasi, dan dia tentu adalah semacam agen dari kapitalisme Cina modern. Dan sekarang dia Allah benamkan dalam penjara, dan orang tahu sekarang kemana dia berpihak, yaitu kepada para pengusaha, tidak berpihak kepada rakyat kecil sebagaimana Anies gitu. Ternyata di bawah Anies DKI bisa jauh lebih baik, lebih santun, lebih ramah terhadap
orang du'afa, orang kecil, bukan menggusur orang miskin. Yang digusur kata Anies kemiskinan. Nah, jadi ini kenapa UAS bertemu dengan Prabowo. Nah, Prabowo adalah anak negeri katanya sejak umur 18 tahun dia sudah kontrak mati menjadi tentara, merelakan nyawanya untuk membela Indonesia Raya. Jadi inilah ada antitesa atau yang sudah lama Allah siapkan Prabowo untuk kembali membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dan melawan kapitalisme global yang membuat kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri. Sementara Ustadz Abdul Somad adalah simbol dari suara umat Islam yang level bawah dan kiai-kiai yang tidak punya suara di media massa, kiai-kiai yang tawadhu, yang rendah hati, yang alim, ulama amilin, dan kiai-kiai yang tidak mau mendekat ke istana dan bermain api dengan politik kekuasaan yang akan menghanguskan tangannya sendiri. Ustadz Abdul Somad adalah simbol suara silent majority, suara mayoritas yang terdiam, tidak punya media massa kecuali YouTube. Itu sebabnya sekarang kapitalisme Cina yang sudah merangsek ke seluruh negeri dan kerjasama dengan antek-antek asing, baik kapitalisme Barat maupun Cina, untuk menguasai negeri ini. Allah lahirkan seorang Prabowo untuk membalikkan keadaan yang haruslah mendapat dukungan dari massa, karena duit nggak punya. Oleh karena itu saya punya teori sendiri tentang demokrasi di Indonesia, di mana pers itu tidak bebas atau media-media besar mainstream itu tidak adil, kekuasaan korup, korupsi di mana-mana, pelayanan kesehatan amburadul, BPJS ngantri di mana-mana itu, dan defisit, ya kan? Tetapi bikin proyek tol dengan hutang di mana-mana, itu adalah jebakan hutang. Maka pilar demokrasi menurut saya adalah 4, 3 tambah 1, 1 keadilan, kedua uang nggak punya Prabowo, maka harus disokong oleh umat Islam. Makanya kampanye itu disokong oleh rakyatnya sendiri yang hadir dalam kampanye. Itu perlu demokrasi yang berkeadilan, itu harus punya uang, dan kemudian massa yang besar, hasil dari Al-Maidah 51 tadi, massa 212 dan mewarnai GBK kemarin, ya kan, dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah masih ingat Allah dalam demokrasi. Sholat subuh, ya begitulah ya. Insya Allah ini analisa yang kira-kira saja nih ya nggak bermutu sebenarnya. Nggak usah tuang donat ya. Nah, terus Ustadz Abdul Somad perlu untuk mendatangi Prabowo dan membela sang underdog yang mulai terjepit oleh kapitalisme global dan kapitalisme Cina. Yang dia punya uang juga nggak punya dia. Yang dia punya adalah keyakinan dan doa seluruh rakyat Indonesia, dan dibantu oleh suara ulama, ijtima ulama di belakang Prabowo, dan juga rakyat yang tidak bisa bersuara kecuali melalui YouTube. Jadi pilar yang keempat adalah YouTube. Pertama, pilar demokrasi menurut Tukang Donat. 1, keadilan. 2, uang. Ketiga, massa. Dan keempat, YouTube. Karena media-media besar mainstream nggak ada yang bela Prabowo kecuali TV One. Selamat datang karpet hijau, dan jadikanlah kekuasaan yang adil untuk semua rakyat Indonesia. Selamat datang cahaya pagi di timur, dan tidak mungkin matahari akan tenggelam di timur. Dia akan terus mencapai puncak kejayaannya di tengah hari. Saya Yudi Pramuko
tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dialah Allah yang mengutus Muhammad dengan hudan, dengan petunjuk dan agama yang hak, supaya agama yang hak itu dimenangkan di atas agama yang lain. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi atas semua ini. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, yaitu pengikut-pengikut Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, dia bersikap tegas terhadap kaum kufar, orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka orang pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu adalah ruhama, bantu-membantu dalam kasih sayang di antara sesama mereka. Kamu lihat tarahum ruk'an sujada, mereka itu kamu lihat ruku dan sujud, yabtaguna, mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan ilahi. Surat Al-Fat di halaman yang keempat, sebelah kanan apa kiri atas? Kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Cukup. Mereka khawatir saya ini yang benar. Jadi tadi dibisikin, sabar. Gimana penonton? Menarik ya. Usia 4 tahun itu, 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April saya jadi YouTuber politik ya. Ya, di usia saya berarti 58 tahun itu. Modalnya Asus yang sudah retak, dan itu direkam waktu selesai pulang dari jualan donat ya. Itu kelihatan masih pagi ya, atau pas libur saya lupa, tapi itu di tepi danau sambil duduk di pohon. Jadi hanya pakai ini aja, pakai apa itu? Dipegang begitu pakai tangan kanan, melintang ya. Dan yang nonton bisa banyak ya. Mungkin orang saat itu shocking ya, terkejut ya. Ada tukang donat yang bisa ngomong politik ya. Saya juga terkejut. Dan itulah video legend ya. Moga-moga menginspirasi untuk YouTuber pemula, meskipun hanya bermodal Asus yang sudah retak, yang sekarang sudah entah kemana, udah rusak ya. Itu bisa membuat kita itu berkarya dengan cara yang sederhana. Tidak ada pengeras suara, tidak ada speaker di sini, dan cukup pakai speaker HP, dan kemudian tidak ada tripod, dipegang dengan tangan dengan posisi yang melintang vertikal gini. Moga-moga berguna ya, dan mendorong banyak orang untuk menjadi YouTuber ya, insya Allah sebagai bentuk amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi.
Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat.